Qala rajulun, telah bertanya seorang laki-laki, ayyus shadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah, kapan sedekah itu paling banyak pahalanya duhai Rasulullah? Sedekah itu banyak pahalanya, tapi kapan paling banyak pahalanya? Kata Nabi, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ketua pengurus masjid yang kita hormati, orang tua kami yang kami muliakan, imam masjid yang sama-sama kita hormati, ibu dan bapa yang tak bisa disebutkan satu persatu, hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, tamu-tamu Allah yang insya-Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu ibu dan bapa rahimakumullah, kita sudah sampai kepada hadis nomor urut 4 dalam pembahasan keutamaan seputar zakat dan sedekah. Malam ini kita akan lanjutkan hadis nomor urut yang kelima. InsyaAllah apa yang kita bahas ini bermanfaat di dunia dan di akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sa'i, siapa yang mencarikan jalan keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal armalati, untuk menolong kehidupan para janda, wal miskin, dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, sama kata Nabi nilai pahalanya dengan jihad di jalan Allah, wa kal qaimi la yaftar, sama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya dengan orang yang bangun di tengah malam qiyamul lail dan dia tidak merasakan lelah sama sekali. Wa kas-shaimi la yuftir, sama kata Nabi dengan orang yang berpuasa dan dia tidak berbuka sama sekali. Masya Allah. Begitulah besar pahalanya ibu dan bapa rahimakumullah. Apa itu as-sa'i, mencarikan jalan keluar? Banyak cara mencarikan jalan keluar untuk menolong ibu dan bapa rahimakumullah kehidupan para janda dan orang-orang miskin. Kalau hidup berduit, banyak orang mengaku keluarga. Kalau kita sedang di atas, banyak orang mengaku dunsana. Kalau kita ini sedang hidup berada dalam ketinggian pangkat jabatan, maka banyak orang yang mengaku sebagai sahabat. Tapi kalau hidup sedang terpuruk, maka kita bisa menghitung berapa orang saudara yang berada di samping kita. Siapa di antara yang paling merasakan efek itu Pak Ustaz? Pertama adalah para janda. Para janda ini ibu dan bapak rahimakumullah, persoalannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Contoh, ibu dan bapak rahimakumullah, wafat suaminya. Ibu ini selama ini tidak ada satupun orang yang mencari nafkah kecuali suami itu. Sekarang hidup sebatang badan untuk menghidupi anak yang ramai, untuk menghidupi anak yang banyak. Mohon maaf, dekat dengan orang kadang-kadang istrinya cemburu. Dekat dengan orang, mohon maaf, kadang orang tu membantu dia, kadang-kadang istrinya pun dah curiga pula. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jadi kalau begitu siapa sebetulnya yang paling wajib untuk menolong kehidupan para janda itu? Kalau dicari siapa yang paling wajib, mestinya yang paling wajib itu saudara kandung dia.
Tapi banyak saudara kandung yang peduli dengan kehidupan para janda. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Tengok betul hari ini ibu dan bapa rahimakumullah, saudara kandung yang mau peduli dengan kehidupan adik kandung dia, kakak kandung dia yang janda itu. Makanya kalau kita baca dalam kitab 4 macam laki-laki yang paling banyak masuk neraka, nomor 1 itu adalah orang tua ataupun ayah yang durhaka kepada anak, ayah yang tidak mau ikut serta bertanggungjawab dan mendidik anak-anaknya. Yang kedua, saudara kandung laki-laki atau paman kandung si anak, saudara kandung laki-laki yang wafat kemudian sumondo dia, ipar dia, suami daripada adik kandung kakak kandung dia, dia tidak mau mengambil alih si kakak kandung ini, tidak mau mengambil alih si adik kandung ini, apatah lagi anak-anaknya. Jadi istilah anak dipangku, keponakan dibimbing tu bagi sebahagian orang itu hanya slogan saja ibu dan bapa rahimakumullah. Yang ibu ni mati-matianlah setelah wafatnya suami, kadang mohon maaf tak terdayung oleh badan seorang, maka kemudian didayung juga. Saya Bang Haji, banyaklah saya bertanya kepada ibu-ibu, semenjak berapa lama ibu menjanda? Mohon maaf saya bilang, saya usia 36 tahun Pak Ustaz, suami berpulang ke rahmatullah. Berapa anak yang ditinggalkan almarhum? Ada berlima Pak Ustaz. Ada dibantu mama dia, 1 rupiah pun tak ada Pak Ustaz. Tapi kalau tutur kata tak tanggung-tanggung, anak dipangku, keponakan dibimbing, entah apa dipangku dia, entah apa dibimbing dia. Jadi ibu ni lah dari tangan tak terbiasa untuk mendayung hidup. Biasanya hanya mendampingi suami, sekarang harus mendayung hidup. Dia adalah ibu sekaligus dia adalah ayah. Tak makan anak, mana mungkin kita bisa makan. Tapi macam mana awak nak makan, macam mana anak nak makan, yang akan dihadapi itu pun tak nampak sama sekali. Maka mendayunglah ibu ni dalam hidup dan kehidupan. Banyak mamak si anak yang kaya, mohon maaf, kalau anak awak belum jadi orang, itu banyak mamak tak mengaku mamak. Tapi kalau anak awak lah menjadi orang, barulah itu keponakan kandung ambo tu Ustaz, amaknya pas di bawah ambo mana. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, tapi rupanya ada jamaah masjid Baitus Salam yang menolong dia. Macam mana cara menolongnya Pak Ustaz? Banyak cara menolong ni. Mohon maaf. Apakah menikahi dia adalah cara yang paling baik? Salah satunya. Tapi tak dapat restu dari ibu Pak Ustaz, itu perkara yang kedua. Kalau tidak dapat restu dari ibu, biarlah yang tidak lagi memiliki istri, yang sudah menduda atau yang masih gadis, yang masih bujang, yang menikahinya. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, menikahi itu salah satu solusi. Kalau menikah takkan mungkin rasa-rasanya Pak Ustaz. Bagaimana saya nak menolong dia? Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Yang paling payah itu tak ada kemauan untuk menolong. Tidak bapak bisa menolong dengan cara mohon maaf menikahi. Bapak bisa menolong dengan cara menafkahi dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Tolong anaknya, bayarkan SPP anaknya, bayarkan kebutuhan uang pembangunan sekolah dia. Jangankan uang sekolah dia Pak Ustaz, jangankan biaya pendidikan anak dia Pak Ustaz, untuk kami pun payah pula. Maka telefon orang yang bapak kenal, hubungi orang yang bapak bisa hubungi. Bila telefon bapak berlaku, bila bapak hubungi orang, menjadi dia tertolong, menjadi makan anak-anak dia, menjadi sekolah anak-anak dia, maka itu nilai pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah. Jadi kalau nak menolong tu tak mesti duit kita semua. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, maka kata Nabi, siapa yang mencarikan jalan keluar, mencarikan jalan keluar itu kan bisa dari awak, bisa dari orang.
Tidak hanya para janda, bagaimana dengan kehidupan orang-orang miskin? Mohon maaf, kalau anak yatim ada uang kas di masjid, kalau fakir miskin ini siapa yang nak menolong dia? Kalau ada orang sepanjang jalan pemuda ni tak makan malam ni, maka malam ini supaya dia bisa makan, dia ngambil duit di mana? Karena kalau ada satu orang saja orang jalan pemuda ni tak makan, maka seluruh orang yang ke masjid di jalan pemuda ni dianggap tidak beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak disebut beriman, kata Nabi, bila kalian tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangga kalian dalam keadaan lapar. Nak mengadu dia kemana nak mengadu? Pergi dia ke masjid. Tak ada uang untuk fakir miskin. Kemana dia mesti mengadu? Ada lembaganya Pak Ustaz? Ada. Contohnya Basnas. Kalau tidak ke Basnas dia, siapa yang paling bertanggung jawab? Seluruh 40 rumah di sekitar rumah dia itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada yang tidak mampu dibasahkan tenggorokannya untuk memakan dan meminum sesuatu. Makanya oleh Nabi, siapa orang yang paling berhak menerima pemberian kita? Tetangga. Al-jaru ahakku bisyuf'atih. Tetanggamu, kata Nabi, adalah orang yang paling berhak menerima pemberianmu. Tapi orang kita ni kadang-kadang aneh, Kanda Ketua. Mencari uang di sini membagi zakat ke kampung. Bertunggang-tunggik di sini kalau bagi-bagi duit di kampung. Kalau sakit yang menengok dia orang sini, tapi kalau nak membagi mesti ke kampung. Kalau mati, matinya di sini, dikuburkan di sini. Air yang menyunggah ke badan dia untuk dimandikan, air sini. Lalu dikuburkan di sini, yang mensolatkan dia orang sini, yang mengangkat tenda mayat dia orang sini, tapi membagi duit ke mana? Ke kampung. Ada orang macam tu? Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Allah dan hari akhir. Siapa dia? Kalau tidak, dia itu fal yukrim jarahu, memuliakan tamu. Apa? Fal yukrim jarahu, kalau dia tidak memuliakan tetangga, maka tetangga ini mesti diperhatikan. Oleh Nabi diatur sedemikian rupa, la tu'zihirih, jangan kau tiupkan aroma makanan dari dapurmu, an kedrika dari periukmu, an kedrika dari kualimu, illa an tughrifa biha, kecuali kalian cidukkan isinya buat orang-orang di sekitar rumahmu, tetangga-tetanggamu. Jadi baun makanan tu tak boleh sampai menyiksa orang kalau tidak kita cidukkan isinya. Siapa yang bisa mengamalkan macam tu, Ustaz? Nenek-nenek kita dulu, mak-mak kita zaman dulu. Jangankan membuat bubur kacang, mak kita tu masak pisang batu di balik rumah, isinya hanya 5 sisir. Ketika buah pisang tu masak, walaupun hanya dapat 3 satu rumah, hantar ke rumah sianu, 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 hantar ke rumah sianu. Bahagian mak kita tu hanya tinggal 1 sisir, 2 sisir paling banyak. Itu orang dulu hebat mengamalkan. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, orang dulu luar biasa mengamalkan kaji. Jangan dikira kalau orang duitnya banyak lalu peduli, belum tentu. Kadang orang tak berduit tu lebih hebat kepeduliannya ketimbang orang yang berduit. Selalu saya sampaikan ke ibu dan bapa contoh. Saya ceramah keliling Provinsi Riau, ibu dan bapa. Di mana acara makan-makan setelah pengajian Pak Ustaz? Di kampung-kampung.
Saya ceramah di Masjid Nurul Jannah Pulau Birandang. Ceramah ba'da maghrib. Ceramah ba'da maghrib. Datanglah mak-mak tu membawa jambau. Dibawanya jambau. Saya tanya Pak Kadus, itu apa yang dibawa mak-mak tu? Kawa apa nasi? Nasi Pak Ustaz. Nanti selepas isyak kita makan malam bersama. Kita tengok lauknya, walaupun biasa-biasa saja, tetapi semangat mereka sekali sepekan membuat dalam asbab rezeki mereka menjadi kenyang orang habis sholat isyak. Itu kan luar biasa itu. Wirid pengajian maghrib pakai makan. Di tempat lain saya tengok di kota-kota termasuk di Pekanbaru, Maulid Nabi Isra wal Mi'raj, bakwan ke bakwan, bakwan ke bakwan, nak berganti-ganti. Betul begitu. Ya tahu isi kawan. Jadi rupanya bukan berarti orang di kampung hidupnya lebih susah lalu akan lebih sulit sedekahnya. Tidak. Di kampung lebih hebat sedekah-sedekah ni. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang namanya kalau adik-beradik dekat, bahkan sesuku saja, kalau menikah malu orang bawa amplop. Apa dibawanya? Jambar. Lebih banyak modal yang mana? Lebih banyak modal amplop atau bawa ini? Jambar. Padahal hidup susah orang membawa jambar. Jambar itu isinya mulai rendangnya sampai ikannya sampai telurnya. Begitu orang di kampung-kampung. Padahal hidup dia susah. Rupanya itulah yang dimaksud dengan di mana ada kemauan maka disitulah ada jalan. Kalau tak ada kemauan, banyak alasan orang. Asal saya sebut ibu-ibu, bapak-bapak, tengoklah Maulid Nabi Isra Mi'raj, isinya bakwan ke bakwan, bakwan ke bakwan. Apa kata ibu sebagian? Nyui itu nan sanang membawanya Pak Ustaz. Hai saya bilang. Tak ditengoknya orang lain. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka tolonglah kehidupan mereka. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, iya kalau anak ibu yang sudah janda ini sudah jadi orang, yang satu membantu, yang satu membantu, yang satu menolong, agak aman jugalah ibu tu mendayung hidup. Kalau yang anaknya kecil-kecil tu, ada orang yang mau menikahi ibu tu karena usianya masih 40, tapi menengok anaknya berlima tak jadi dinikahi orang. Jadi banyak juga persoalannya. Maka kalau tidak bisa kita sampai ke tingkat menikahi itu, paling tidak tolonglah kehidupan mereka, tolonglah bayarkan SPP anak-anaknya. Paling tidak tak pun penuh ke atas, penuh ke bawah. Jangan sampai tak ikut serta. Termasuklah kepada fakir miskin. Perlu difikirkan Pak Ketua, di masing-masing masjid itu ada satu kotak, namanya kotaknya fakir miskin, kotaknya du'afa. Artinya kalau ada yang tak makan malam ini, dia bisa mengadu ke masjid. Jangan sampai ada orang sepanjang jalan Pemuda ini tak makan. Kalau mengaku miskin ini jiwa nampaknya. Banyak orang ibu dan bapak rahimakumullah, kalau dalam bermobil nampak nak kaya, tapi kalau dalam istilah menerima duit, anak susah aja hidup dia tu. Memang kalau sudah jiwa kena tu payah. Saya bilang di mana-mana, kalian yang mampu bangun masjid, bangun masjid. Tak mampu bangun masjid, bangun musalla. Tak juga mampu bangun tiang masjid. Tak mampu juga beli karpet masjid. Tak mampu juga paling tidak beli mikrofon. Tak mampu juga apa yang murah sikit,
yang murah sejadah, beli sejadah. Tak juga mampu, paling tidak sediakan kacamata harga 300.000 400.000, letakkan di masjid. Tak mampu juga, parfum 50.000 cuman harganya, taruh. Apa kata pengurus masjid? Dicilok lo dek kawan Pak Ustaz. Rupanya yang satu menyumbang 50.000, dicilok tu dek kawan. Ada saja ibu dan bapak rahimakumullah. Memang dalam hidup ni ada orang jiwanya menolong, ada jiwanya nak ditolong. Dan orang nak ditolong ni tak mesti susah Pak Haji. Ada orang susah hidupnya tapi berpantang meminta tolong. Ada kadang orang kaya, dia yang minum kopi, siapa yang membayar ni tengoknya dulu. Ni siapa yang membayar? Alun mengopinya lalu membayar orangnya. Jiwa itu yang paling mahal dalam hidup ni ibu dan bapa. Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya tu bukan banyak duit. Orang yang banyak tanah, banyak ini, banyak itu kolektor. Kaya yang sebenarnya itu adalah ghinan nafsi, jiwanya yang kaya. Kalau jiwa sudah kaya, maka orang bukan berhitung seberapa banyak yang ia terima, tapi seberapa banyak yang bisa ia beri. Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang kaya dan merasa kaya. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis nomor urut yang kelima. Hadis nomor urut yang keenam. Qala rajulun, telah bertanya seorang laki-laki, ayyus sadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah? Kapan sedekah itu paling banyak pahalanya duhai Rasulullah? Sedekah itu banyak pahalanya, tapi kapan paling banyak pahalanya? Kata Nabi, 4. Anta saddaqa wa anta sahihun. Bersedekahlah engkau dikala badanmu sehat. Syahihun. Bersedekahlah engkau dikala kebutuhanmu banyak. 3. Bersedekahlah engkau takhsyal faqra, di saat engkau takut fakir, takut kurang. Wa ta'mulul ghina, bersedekahlah engkau kata Nabi di saat engkau sedang berharap hidupmu kaya. La tumhil, jangan kau tunda sedekahmu itu. Hatta idza balagatil hulqum, karena bila nyawamu telah masuk ke dalam tenggorokan kata Nabi, qulta li fulanin kada wa li fulanin kada, maka saat itu engkau akan berkata kata Nabi, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian. Hadis ini sangat menarik ibu dan bapak. Sedekah itu besar pahalanya, tapi ada 4 masa sedekah itu menjadi berlipat-lipat pahalanya. Kapan itu Pak Ustaz? Tadi sudah kita uraikan singkat. Pertama, dikala badan sehat. Apa bedanya kalau badan sehat dengan badan sakit? Maaf, kalau badan sehat yang naik itu dunia. Kalau badan sakit yang naik itu akhirah. Badan sehat, apa yang naik? Nak beli rumah, kita nak besar rumah pada rumah orang. Kalau mempestakan anak, nak lebih besar daripada pesta anak orang. Kalau nak membeli mobil, nak tinggi level mobil dibandingkan mobil orang. Kalau kita nak punya kebun, nak lebih luas kebun dibandingkan kebun orang. Kalau nak punya ruko, lebih banyak daripada ruko orang. Kapan itu terjadi Pak Ustaz? Kalau badan sehat. Jadi kalau badan sehat itu dunia naik. Kalau badan sakit, akhirah naik. Nak berzikir je badan tu, tapi tak sanggup lagi berzikir, maka mudah air mata meleleh. Nak baca Quran, tapi tak bisa lama-lama. Waktu sehat tak nak dia baca Quran, waktu sakit bangkit dia baca Quran. Orang sakit selalu memegang tasbih. Kenapa sama Bapak Ibu? Kalau badan sakit tasbih tak lepas, tapi kalau badan sehat, itu jarang orang megang tasbih. Awak kalau sehat Pak Ustaz ingin membaca Quran kau paling tidak sejuz sehari, itu selama apa sehat mengapu apa?
Mengapa ibu selama kau kan panjang waktu sehat kau? Mengapa kok keinginan baca Quran tu setelah sakit? Karena rupanya orang takut juga menghadapi mati ini. Maka tiba-tiba ingin baca Quran, ingin solat lama-lama, ingin, tapi dikala badan sakit. Kalau makanan berlebih, lalu anak ni tanyanya kepada emak dia, apa bedanya emak sehat dengan emak sakit? Mak, kata anaknya, apolai, macam mana makanan berlebih kau mak? Jangan bertanya Jona, agen ke orang nak, agen ke orang nak, jangan bertanya jo. Itu kalau badan mak tu sakit. Tapi kalau badan mak tu sehat, mak macam mana makanan berlebih ni mak? Masukkan kulkas nak, besok kan hari juga masih wang bertanya. Jadi kalau badan sakit kasih orang, kalau badan sehat masuk kulkas. Itulah keliru ya. Mengapa kok dikala badan sakit orang nak sedekah? Kalau badan sakit-sakit tidak payah, jangankan yang murah-murah, tanah pun dikasih orang. Awak kalau menengok-nengok umur kau Pak Ustaz, badanlah sakit-sakit, kata dia. Entah apa kan dibuat mati, ada tanah di situ 2 hektar, agenlah ke Pak Ustaz tu, kata dia. Biarlah dibangun di Pak Ustaz tu pondok pesantren, kata dia. Tapi kalau belum sakit dia lagi, jangankan tanah 2 hektar, berlebih saja sikit tu hitungan dia dengan hitungan orang dalam mengukur tanah, panjang perkara dunia persilatannya itu. Tapi ada jamaah Baitus Salam, badannya sehat, memang tak banyak dia bersedekah. Merek air minum ni tulisannya entah apa-apa bacanya, SRC, setiap hari Rabu diantarkannya ke Masjid Baitus Salam. Berapalah harga air minum ni? Tapi dikala badan sehat ibu antar ni ke masjid, menjadi asbab minumnya para ustaz. Maka selama ustaz tu berdakwah menjadi amal, maka seluruh mulut ustaz tu berkata selagi kebaikan, mengalir pahalanya kepada ibu tanpa henti. Pada berapalah harganya? Tapi biasanya kalau badan orang sehat jarang terpikir tu. Tapi kalau badan sakit, ni rasanya awak mengumpul anak yatim Pak Ustaz, kata dia. Kalaupun tak banyak-banyak, mana agak 50 orang jadilah. 50 orang yatim terkumpulkan sama dia, tapi untuk satu botol LSC ni, tapi dikala sehat belum tentu dia mampu memberikannya. Maka kata Nabi, sedekah yang paling besar pahalanya bersedekah dikala badan sehat. 2, bersedekah kata Nabi di saat syahihun, kebutuhanmu banyak. Saya akan dah haji dah banyak mendengar orang bercakap macam ni. Ambo Pak Ustaz, kalau balabiah ambo Pak Ustaz, kalau balabiah kau Pak Ustaz ya. Cuman menunggu apa balabiah bilo. Bila menunggunya balabiah. Pernah bapak ibu pengurus mendengarkan sepanjang jalan pemuda orang berkata, Bapak pengurus, ambo kini ko balabiah, bara butuh pitih. Tidak ada. Ada pula menyebut, ambo kok balabiah ambo Ustaz, kok lapang ambo Ustaz. Cuman menunggu ibu tu lapang bila. Kerana manusia kok sampai ke sampai. Awak puji pun ya, ibu kau nampaknya berzaki bana kini, apa kau nampaknya maju bana ekonomi kini. Hei Ustaz, kata dia.
Kami ni Pak Ustaz hanya pandai minyak bayi saja Pak Ustaz. Kadang piti ko aneh Pak Ustaz. Kadang banyak masuknya, banyak pula keluarnya Pak Ustaz. Intinya takut ditanya piti. Maka itu sering saya sampaikan kepada ibu dan bapak, rumahnya miliaran rupiah, mobilnya miliaran rupiah, tanahnya miliaran rupiah, satu tiang masjid pun tak terbangun oleh dia sepanjang umurnya 80 tahun sampai mati, tak pernah dia bangun. Kan tuan, sampai mati. Mengapa itu bisa terjadi? Karena orang menunggu lapang, menunggu lapang, menunggu lapang. Bila akan lapang? Sulit menunggu lapang ni. Karena banyak duit, lain pula pengeluarannya. Duit kalau di tangan sekolah anak nak macam ini. Apalagi kalau awak maju-maju caleg macam gini nah. Payah menyebut ada duit tak ada duitnya payah. Kenapa demikian? Tah mano nak dikeluarkan kan? Berjalan lurus saja kita di dunia politik ni sepandai-pandai mencincang yang namanya landasan kena juga. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, tapi kalau gara-gara awak mencaleg, awak nak mau membantu orang, kan tak mungkin. Kalau nak dibantu oleh Pak Caleg tu, nak makanlah apa tu malam tu. Beralasan pula dia, ambo kok kini sedang banyak-banyak pengeluaran, kata dia. Menunggu lapang tu kapan? Manusia tu kalau diberikan kepada dia satu gunung emas, maka dia akan meminta apa? 2 gunung emas, 1 gunung emas lainnya. Itulah pertanda manusia itu tak mengenal kata lapang. Maka bersyukurlah ibu dan bapak jika Allah kasih dalam hati ibu dan bapak suatu obat. Nama obat itu adalah qanaah, hidup merasa cukup. 3. Takhshal faqara, takut fakir. Mengapa ada orang bertanya, Pak Ustaz, kami sudah berzakat tahun ni, lalu emas tu, duit tu tidak bertambah, di tahun depan masih sebanyak itu juga, apakah masih wajib dizakatkan? Wajib. Mengapa itu dia tanya? Karena dia takut kurang. Jadi manusia ini takut kurang. Raso-rasokan kurang, raso-rasokan kurang, dia tak tahu. Kadang yang kurang mako balabiah, yang saketek mako menjadi banyak. Kadang yang banyak itu penyebab saketek, yang nampak itu malah penyebab dia menjadi tidak ada. Maka kata orang awak, jangan dikira nan saketek itu saketek. Kadang nan saketek itu membawa menjadi banyak. Jangan dikira nan banyak itu banyak. Kadang-kadang gara nan banyak itu menjadi saketek. Saya diundang ceramah di Musalla Ramayana. Kalau sudah ibu-ibu beruntung menggalih, kau jangan disabui tidak beruntung. Alun dapet saketek jutulai, kata dia. Nyulah banyak untungnya. Mengapa orang nak? Padahal kita dalam hidup ni, ibu dan bapa rahimakumullah, kalau awak membeli sesuatu terasa mahal di orang tu, terasa mahal di awak, lamu takato-kato di hati awak kepada orang tu, sampai hati ibu tu ya. Saya saja ibu dan bapa rahimakumullah menyewa ruko dulu sebelum kita punya sendiri. Berapa sewa ruko ni Pak? Kalau ke orang lain Pak Ustaz, ku 35 paling tidak. Tapi di ustazku guru kami 33 lah. Itulah harago antara guru jo jamaah. Orang sebelah pun tak lama kemudian buka pula kedai. Saya tanya, ibu usahanya apa? Ini alat-alat macam ini macam itu Pak Ustaz. Oh alhamdulillah. Berapa sewanya bu? Sama dengan sewa Pak Ustaz.
Oh jadi yang punya apa ekor juga? Iya Pak Ustaz tak tahu, Pak Ustaz enggak. Ya apa Pak Ustaz berapa? Ambo 33. Oh, ibu berapa? 29 Pak Ustaz. Ya. Katanya ikulah haragu antara ustaz sama jamaahnya. Memang rupanya dalam dunia persilatan ku payah memacik kata orang. Maka saya ketika alhamdulillah Allah berikan rezeki, kita disewa orang ruko kita, saya bilang, coba engkau tanya kiri berapa, kanan berapa. Tanya 3 ruko kanan, tanya 3 ruko kiri. Kasih tahu nanti kepada aku berapa harga sewa. Datang dia, berapa harga sewa paling murah? 45 bi. Harga sewa paling mahal berapa? 55 bi. Engkau ambil sewanya 30. Walaupun habis tu agak pulang tu agak terpanung jambu sekedek. Kita tidak bisa menolong dia tiap hari. Apa tidak bisa kita memurahkan sikit? Apa lalu menjadi kaya engkau memahal-mahalkan? Mendadak menjadi banyak duitmu habis tu? Kan tak juga. Orang yang pilih-pilih menyewakan kadai ke orang, sewakan ruko ke orang, kaya mendadaknya enggak? Payah duitnya. Rela tagang-tagang nampaknya kok. Jangan dikira orang pelit-pelit tu langsung kaya dia. Justru kalau orang menyewa ke tempat lain 40, paling tidak di toko, di kedai ibu jadi 35. Didoakan ibu dia tiap hari. 5 juta mungkin di tangan ibu hanya sebahagian daripada angka 40 juta. Tapi 5 juta di tangan dia itu selesai uang pembangunan SPP anaknya. Dipujinya ibu dan bapak rahimakumullah. Terakhir, wa ta'mulul ghina, bersedekahlah engkau kata Nabi dikala engkau sedang berharap hidupmu kaya, hidupmu berlebih. Hati kita ni selalu akan cenderung berlebih. Nak dapat, nak kaya, nak banyak. Ketika hati kita tu macam itu, lawan dengan sedekah. La tumhil, jangan kau tunda sedekahmu itu kata Nabi, hatta idza balagatil hulqum, karena bila nyawamu telah masuk ke dalam tenggorokan, qulta li fulanin kada wa li fulanin kada. Saat itu engkau akan berkata kata Nabi, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian. Belum saja orang tu mati, Pak, belum nyawanya masuk ke dalam tenggorokan, dia sudah mulai membagi-bagi hartanya. Kok mati ayah habis uang, ke rumah kau untuk sianu. Kok mati ya mak bisua, aku kadai di muka untuk sianu. Itu belum mati tu, baru baun-baunnya saja. Kalau sudah sakaratul maut, barulah dia tahu. Anak yang satu menanyakan, dek, surek tanah ayah awak dan punya tanah di Kutilang Sakti sampai Borongan, itu siapa yang memacik surek tanahnya? Atau dengan dek calon almarhum. Datang pula nancik kau, bang, cuba tengok tangan adik awak tu. Nampaknya di jari manisnya tu bukan cincinnya, tu cincin nama awak tu. Kau mungkin dirayunya amak kau. Jadi tu terdengar oleh calon almarhum ni. Disitulah meleleh air mata orang. Orang salah faham, dikiranya meleleh air mata tu teringat anak yang belum balik. Kawan ini meleleh belum dia mati, hartanya sudah dibagi-bagi orang dah. Sudah nampak cancan berkelahi si kakak dengan si adiknya, abang dengan kakaknya, abang dengan adiknya, gara-gara urusan harta yang akan ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah kaji kita malam ini, ibu dan bapak rahimakumullah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, tak ada pertanyaan. Itulah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat, ada kebaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.